lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama Ranting Gandungan, wabil khusus dalam bentuk NUGR, artinya penyalurannya seperti apa, terus kemudian pengumpulannya seperti apa. Kepada Bapak Ketua NUGR, Bapak Arianto, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Panitia beserta jajarannya, yang terhormat Ketua Takmir beserta jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah dari Masjid Nurul Huda. Alhamdulillah pada malam hari ini saya selaku pengurus NU Kerlazis NU Gandungan akan melaporkan keuangan bulan Juli sampai November. Pemasukan ini dari kotak amal Sodakos di Nusai, dari di omplong yang kita sebarkan. Alhamdulillah dari yang terkumpul dari RW 9 sejumlah 1.983.000, dari RW 10 825.000, total 2.808.000. Untuk pentasarufannya untuk sementara ini membantu air mineral pada keluarga yang kesusahan, yaitu yang sudah meninggal. Ini ada RW 1 ada 4 orang, RW 9 3 orang, RW 10 1 orang. Ini alhamdulillah kita sudah mendistribusikan per orangnya 5 dus air mineral. Untuk pemasukan saldo bulan Juli 1.531.000 dari kaleng Sodakos Dino Sewu 2.808.000. Untuk pengeluaran bantuan kematian 804.000, alat tulis kantor 410.000, insentif untuk yang menarik 188.300, setor ke MIC sebesar 30%, 422.400, acara Lailatul Ijtimah di Faswabil Khairat 300.000, transport untuk rapat 150.000, membantu Palestina 300.000, untuk kalendernya NUGR dari LBC 425.000. Saldo yang ada saat ini 1.339.300. Ini saldo yang ada di NUGR. Kami menghimbau mungkin bapak-bapak ibu yang belum ada omplong untuk Sodakos Dino Sewu bisa mendaftar ke koordinator. Untuk yang di Masjid Nurul Huda ini alhamdulillah masih dipegang Pak Nawi ya.
Mungkin kalau baru untuk mau menginginkan untuk sodako lewat omplong kaleng sodako Sino Sewu. Adapun untuk pentas sarokohnya nanti kita untuk kesehatan, untuk jangka panjangnya ini kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi, bencana alam, dan untuk kegiatan keagamaan. Ini alhamdulillah kita masih di kegiatan keagamaan, yaitu sedekahnya untuk membantu orang yang meninggal. Nah, insya Allah dengan dukungan Bapak-bapak, Ibu sekalian bisa meningkat nanti kegiatannya. Alhamdulillah dengan juga. Adapun misinya dari NUCARE yaitu bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR dan lain-lain yang didaya gunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat. Jadi nanti kalau misalnya ini ada kekurangan atau mungkin usulan atau hal-hal yang tidak kurang berkenan, mohon disampaikan kepada kami. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua NUCARE atas masukannya dan informasi laporan keuangan yang perlu kita tahu. Kenapa ini dilaporkan? Karena kita adalah yang berperan di dalamnya. Artinya di antara kita semuanya ini ikut membantu, tidak hanya doa tetapi infak sedekah, termasuk omplong punika itu Bapak-bapak. Mungkin di jenengan sudah dapat ini. Yang mau mengisikan susu terasi, susu yang 500 saya memiliki setiap hari. Nah, makin setiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali diambil sama petugas NU atau disetorkan ke Pak Nawawi. Ngoten bisa. Jadi nanti dana yang masuk itu nanti akan dibuat termasuk santunan kepada yang kena musibah meninggal. Jadi nanti dikasih sementara masih 5 air mineral. Moga-moga nanti bisa berkembang lebih banyak ini. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini apa? S3 namanya. Sedekah sedina sewu. Ini cuma bahasa mawon. Masih yang boten sewu, yang boten apa? 500 nggih saja. Nah, maka untuk masalah NUCARE kita sudah kedatangan tamu dari MBC Blimbing. MBC ini atasannya ranting Bapak Ibu. Jadi yang paling bawah kita ini ranting kandungan. Terus atasnya ini kecamatan, namanya MBC, Majelis Wakil Jagat. Nika sampun dirawuhi Bapak Ustaz Fauzi, MAG apa MPD? Kita minta waktunya sebentar untuk menjelaskan tentang lazismu NUCARE ini supaya kita semangat. Insya Allah kalau NU ini semangatnya sampun menggebu-gebu di ibadah yang ditahlilan, isi gosah, di tibaan, dan pundi-pundi semangat insya Allah. Kirim dulu, terung dino, petung dino, 40 dino sampai. Terus biar tambah semangat ya nopo sih perkembangan NU dan lainnya malam. Nah, niki kita minta waktunya sebentar dumateng beliau untuk memaparkan supaya kita ada semangat. Pada Pak Ustaz Fauzi kami persilahkan. Langsung malam. Niki memang waktunya setelah laporan dari Ketua NUCARE niki Pak. Setelah NUCARE kandungan MBC. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, masyukurillah, para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, bapak ibu yang saya hormati. Syukur alhamdulillah malam ini saya dapat hadir di majelis ini. Semoga memberikan dan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita untuk menjadi muslim dan muslimah yang baik di sisi Allah dan Rasulnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kiai, para alim, ngapunten, ini saya tadi agak terlambat karena bersamaan ada mau berangkat ada tamu, jadi ya agak tidur gitu. Baik, kami sampaikan sekaligus oleh-oleh juga ya. Kami dari NU Care Blimbing dan Kota Malang kebetulan minggu kemarin itu menyalurkan amanah dari Bapak Ibu semuanya, yaitu dana donasi yang dikumpulkan oleh MWCNU dan sekaligus digabung dengan 5 MWC se-Kota Malang. Dan alhamdulillah yang dapat kita kumpulkan itu kurang lebih yang Malang itu 140 jutaan lebih akhirnya. Dan ini luar biasa, dalam waktu ya 4 Jumat itu terkumpul 140 juta. Maknanya apa? Bahwa orang-orang NU itu soal sedekah itu sudah beres. Artinya soal kesadaran sedekah, berinfak itu sudah beres. Tinggal nanti lewat NU Care, lewat Lazisnu yang ada di ranting-ranting itu memfasilitasi bagaimana teknisnya di lapangan, apakah nanti dengan jemput bola datang kepada warga-warga yang telah menjadi donatur atau langsung disetorkan kepada ranting-ranting. Ini luar biasa menurut saya. Dalam waktu 4 minggu sudah terkumpul 140 lebih dari kecamatan. Dan terakhir kita kemarin masih sudah kami setorkan ke Jakarta itu ke PBNU, itu masih menyisakan sehingga kita hampir 160. Jadi 160 juta karena artinya semangat masyarakat NU untuk berbagi itu luar biasa, kesadarannya cukup luar biasa. Dan kita kemarin dikumpulkan dengan 5 itu totalnya itu kalau yang waktu secara simbolis di sana itu 618 juta dari 5 kecamatan. Dan itu mengalahkan seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Alhamdulillah, ini luar biasa. Artinya tergantung kekompakan kita, khususnya kekompakan para pengurus ranting, pengurus NU Care Lazisnu dan juga semangat para jamaah untuk bersama-sama peduli terhadap kita khususnya yang membutuhkan, baik itu dari aspek orang duafa, kemudian yang ada masalah tentang kesehatan atau pendidikan, maupun yang tanggap bencana seperti yang terjadi di Palestina ini. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi kami atas nama pengurus NU di kecamatan atau MWCNU di Blimbing ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sedekah dan amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
serta dicatat menjadi amal kebaikan, serta ditambahkan rizki, diberi rizki yang banyak dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kami mengantarkan amanah Bapak Ibu semuanya ke Jakarta, ternyata sampai di situ uangnya tidak mau diterima. Nah, ini cerita menarik. Ini soal keorganisasian, hikmahnya. Jadi secara simbolis diterima, waktu foto-foto diterima, tapi secara amanah keuangan tidak diterima oleh PBNU. Nah, tidak terima. Kenapa kok tidak diterima? Ternyata secara organisasi tidak diperbolehkan kita itu memberikan uang langsung dari PC itu langsung ke PB, karena kita ini organisasi. Oleh sebab itu harus mekanisme organisasi, sehingga secara simbolis itu diterima, tetapi secara keuangan harus dikirimkan ke PW. Jadi dikirimkan ke Lazisnu atau Enkoker Lazisnu di Jawa Timur. Sehingga sebenarnya kami sudah janjian juga. Artinya sebelum ke Jakarta itu kami memang pamit ke PW Jatim itu untuk supaya semangat, ngoten lah istilahnya. Supaya semangat. Dan kebetulan sambil ingin mendapat pencerahan tentang Enkoker Lazisnu di PBNU, memang rencananya sana itu memang secara simbolis, karena kami sudah kontak juga di pengurus Enkoker yang ada di Jawa Timur, sehingga ya tidak ada masalah, lebih kepada karena kebetulan kami punya rencana tidak hanya ke PBNU pada waktu itu secara simbolis, supaya kalau di foto itu marem gitu istilahnya. Jadi fotonya langsung diterima PBNU, jadi ada plakatnya 618 juta gitu istilahnya. Dan itu sudah kami sebar ke ranting-ranting agar diteruskan ke semua jamaah atau komunitas-komunitas sebagai tanggung jawab atau laporan bahwa amanah Bapak Ibu telah kami serahkan ke PBNU. Jadi uangnya tetap sudah kami transferkan ke PBNU. Nah, pada saat yang bersamaan kami juga studi banding. Jadi studi banding atau studi tiru istilahnya kalau sekarang itu ke Magelang, yaitu di Kabupaten Magelang. Mengapa kami datang ke sana? Ya karena di Enkokernya di sana dan ekonominya maju sekali, sangat maju sekali. Jadi sana itu punya hampir 50 ambulan satu kabupaten yang dimiliki oleh NU. Jadi bukan masjid-masjid, yang murni dimiliki oleh NU, yang disebar ke MWC dan nanti jika dibutuhkan ranting setiap saat itu bisa dipakai setiap saat dan didanai langsung dikelola oleh PC dan MWC. Nah, kemudian saya tanya pada waktu itu, uangnya dari mana? Gitu istilahnya. Uangnya dari mana? Ternyata uangnya itu dari kalengan ini. Kalau di situ, kalau di kita kan disebutnya sodako sedino sewu, yang kedananya itu cuma dari 1.000 atau 2.000 setiap hari, sisa belanja dan lain sebagainya. Di sana disebutnya koin NU, gitu ya, koin NU. Ada singkatannya gitu. Kalau nggak salah, konsolidasi internal NU, gitu ya istilahnya. Jadi sebagai bukti bahwa koin NU ini menjadi alat konsolidasi warga NU dan pengurus NU secara internal. Mengapa? Karena begini. Kita sebagai warga NU tentunya berterima kasih kepada para muassis, para ulama-ulama NU yang telah mengamankan
ibadah kita tetap dalam ahli sunnah wal jamaah, itu patut berterima kasih. Coba kalau kita tidak ada ulama-ulama NU yang ada di lingkungan kita, tentu akan lain ceritanya. Sehingga sebagai bukti terima kasih di ADART-nya NU itu ada kewajiban sebenarnya bagi warga NU itu untuk sedekah. Ya istilahnya apa ya? Ya memberikan sumbangan kepada organisasi. Tapi kalau itu dikelola secara organisasi tidak lewat sedekah ini, maka tentu sulit ya sumbangan itu ya. Oleh sebab itu dengan adanya NU Care dan Lazismu ini sebagai bukti bahwa kita sebagai warga telah difasilitasi oleh organisasi lewat NU Care Lazismu untuk memberikan ya kontribusinya kita sebagai warga NU kepada organisasi. Itu di ADART-nya NU ada. Nah, hal ini juga sebagai pintu bahwa zakat, amal, sedekah itu infaknya itu bisa disalurkan lewat lembaga Lazismu yang ada di ranting-ranting ini. Jadi bagi Bapak Ibu, selain nanti menyalurkan zakat mal, zakat fitrah maupun sedekah itu, monggo dimanfaatkan lembaga ini sebaik mungkin. Karena kalau kita kembali kepada peraturan zakat dan peraturan pemerintah, undang-undang zakat, lembaga yang resmi yang bisa mengumpulkan dana itu, infak sedekah itu, zakat itu adalah amil. Dan amil itu dibentuk oleh pemerintah, dan pemerintah dalam hal ini adalah dipresentasikan Departemen Agama. Dan yang mendapat amanah itu yaitu NU Care Lazismu yang mendapat surat itu. Sehingga secara syar'i, secara kelembagaan dan pertanggungjawaban negara itu adalah NU Care Lazismu. Jadi kalau di undang-undang itu orang yang mengumpulkan dana tanpa izin pemerintah itu tidak boleh. Maka satu-satunya jalan adalah lewat lembaga resmi. Kalau Muhammadiyah ada sendiri Lazismu, itu di SK oleh Kementerian Agama. Kalau yang umum di luar kita itu ada Basnas. Itu saluran infak sedekah zakatnya. Nah, kalau kita sebagai warga NU itu adalah lewat NU Care Lazismu. Sehingga karena ini menyangkut keabsahan, oleh sebab itu pelan-pelan monggo saran-saran kita konsolidasikan, kita kompakkan, kita manfaatkan NU Care Lazismu ini sebaik mungkin supaya segala amal infak sedekah zakat itu disalurkan itu kepada amil yang benar, yang sah, yang di SK oleh pemerintah lewat Kementerian Agama. Nah, yang kedua, mengapa saya tanya kembali ke yang tadi? Mengapa saya tanya kok ambulan? Ternyata di sana itu ada dua tujuan yang pertama. Yang pertama adalah kalau ambulan itu memberi kemanfaatan kepada semua orang, baik orang NU maupun bukan orang NU katanya. Dan bisa dipakai bersama. Itu tujuannya. Kan kalau anggaplah kalau kita ngasih rombong bakso misalnya gitu ya, kan hanya satu orang. Yang lainnya kan tidak dapat manfaat karena mungkin kan terbatas dananya. Sehingga memberikan bentuk ambulan itu adalah sebagai memberikan kemanfaatan secara bergilir kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan dengan tidak dipungut biaya sepeser pun. Sehingga cukup diambil dari pengelolaan dana koin atau S3 ini. Gitu. Jadi pengelolaannya seperti itu. Sehingga ketika ada orang yang meninggal,
siapapun itu, orang NU bukan orang NU, itu difasilitasi. Bahkan non muslim itu difasilitasi juga. Gitu ya. Jadi memberi manfaat ya kepada semua orang. Ya, memberi manfaat kepada semua orang. Nah, tujuan yang kedua adalah sebagai syiar. Nah, ini tujuan yang kedua. Jadi sebagai syiar di antara kita juga, gitu ya, dan juga kepada masyarakat luar. Nah, istilahnya kalau sana itu menyebutnya itu apa namanya? Etalase keliling lah kira-kira gitu. Kan selama 40 mobil itu. Jadi kalau di sana kalau diparkir di kantornya bayangkan 50 ambulan penuh. Jadi sebagai syiar, sebagai sarana promosi. Dan luar biasa. Itu target pertama dulu seperti itu. Nah, sekarang di tahun ketiganya ini ya, yang itu sudah mengarah ke ekonomi. Nah, sana itu punya N-Mart. Jadi punya toko Numart itu ya. Toko-toko Numart itu banyak sekali. Iya, N-Mart kalau di situ ya. Punya koperasi, punya BUMD, BUNU ini istilahnya. Badan Usaha Milik NU. Luar biasa. Dan punya mobil busnya itu 7. Punya bus 7. Bus yang untuk mengantarkan orang-orang NU itu ziarah. Luar biasa. Ya. Jadi ekonominya. Dan itu dikelola dengan profesional. Dan amanah. Mulai dari ranting MWC sampai PCNU. Luar biasa. Sehingga dapat memberikan asetnya miliaran, ya miliaran, mungkin ratusan miliar. Habisnya itu berapa sendiri sudah, gitu ya. Jadi sudah ratusan miliar yang dikelola aset oleh NUK di sana. Makanya oleh sebab itu kami dari MWJ NU Blimbing mengajak kepada seluruh masyarakat, warga, jamaah untuk bersama-sama. Ya, kita ini kan insya Allah tidak berat. Karena kalian kita ini cuman yang diminta kalau slogannya Sodaqoh Sedino Sewu itu ya cuman 1.000. Itu aja. Dan jika tidak sampai, kalau asumsinya 30 hari ya 30.000. Kita pun tidak sampai 30.000 itu juga tidak masalah. Ya, tetap kita akan terima. Tapi insya Allah dengan yang sedikit kalau semuanya istiqomah dan kompak, maka akan menjadi besar seperti yang dilakukan oleh PCNU Magelang. Dan luar biasa memberikan manfaat kepada masyarakat, dan NU di sana itu luar biasa, besar sekali itu istilahnya. Artinya dampak manfaatnya kepada masyarakat itu tinggi sekali. Itu beberapa oleh-oleh yang informasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, terkait dengan NU, dengan NU Kerlasisnu ini, tujuannya NU Kerlasisnu selain menyalurkan atau memfasilitasi masyarakat dengan lembaga zakat, infak dan sedekah secara syar'i, ya, secara ilegal, maka tujuan yang berikutnya itu adalah sebenarnya mengumpulkan dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi istilahnya kalau di dalam NU Kerlasisnu itu disebut dengan filantropi istilahnya. Filantropi itu mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya lewat zakat, infak dan sedekah. Sebanyak-banyaknya. Kemudian dikelola oleh NU Ker dalam hal ini lembaga NU Kerlasisnu, dikelola sedemikian rupa untuk disalurkan kepada masyarakat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk 5 kegiatan utama. Kalau kegiatan kita secara keilmuan keagamaan insya Allah sudah purna.
Kegiatan kita yang keagamaan terkait dengan ada tahlil, manakib, kemudian istighosa dan segala macam yang terkait amalan-amalan itu, insya Allah secara istiqomah kita sudah melakukan. Tapi yang itu terkait dengan sosial, nah ini masih belum maksimal. Padahal warga NU itu cukup banyak, tapi secara sosial masih belum maksimal. Oleh sebab itu perlu kebersamaan, perlu menyatukan tekad supaya dengan adanya lembaga Lazisnu ini bisa menjadi tempat wadah fasilitas untuk mengumpulkan dana dan mengelola serta memanage sedemikian rupa untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat NU maupun masyarakat luar sebagai sarana dakwah. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah memberikan bantuan sosial. Ya, bantuan sosial itu ya bantuan yang orang-orang benar membutuhkan, orang-orang duafa. Ya, tentu Ranting sudah merumuskan dan mendata masyarakat-masyarakat yang kira-kira membutuhkan berdasarkan laporan dari masing-masing RT, RW dan lain sebagainya. Dan akan lebih bagus lagi kalau bekerja sama dengan perangkat desa atau perangkat kepemerintahan ya, ada RT, ada RW gitu. Mengapa? Itu akan lebih bagus kalau nanti terkait dengan penyaluran bantuan. Karena jangan kalau bantuan itu nanti misalnya bekerja sama, data itu tidak sampai double-double, sehingga kalau sudah dibantu pemerintah kita bantu yang lain. Kan banyak masyarakat membantu pemerintah membantu masyarakat tapi belum mengcover semuanya. Nah yang belum di-cover itu bisa di-cover oleh NU Care Lazisnu. Ini pentingnya bekerja sama dengan masyarakat. Sekaligus kalau ada apa-apa yang dibutuhkan masyarakat dari RT RW juga bisa melaporkan, dan jika ingin menyalurkan juga lewat RT RW akan jauh lebih bagus. Ada di beberapa MWC juga ya RT ya RW-nya juga pengurus NU Care Lazisnu atau pengurus NU. Itu akan ada. Yang kedua yaitu ekonomi. Jadi membangkitkan ekonomi masyarakat. Jadi selama ini NU secara lembaga cuma mengajari agama, ya mengajari berdagang, tapi tidak pernah membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan ingin meningkatkan ekonomi. Oleh sebab itu lewat NU Care Lazisnu ini maka diharapkan nanti ada pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Tentu mulai kecil, tapi kalau sudah besar asetnya miliaran seperti seperti Kabupaten Magelang itu akan berdampak luar biasa. Ya. Kemudian selain faktor ekonomi juga adalah untuk pendidikan. Dana NU Care perlu saya sampaikan juga itu diranting sebagian dikelola di MWC di Blimbing. Jadi kalau ibaratnya itu 70% dikelola ranting dan 30% dikelola MWC, gitu ya. Nah dikelola MWC itu untuk kegiatan-kegiatan yang kira-kira untuk pengembangan atau penguatan-penguatan di bidang-bidang tertentu. Contoh misalnya gitu ya. Kemarin kami mengumpulkan karena dananya cuma 30% dari ranting, maka kita mengumpulkan dana dalam waktu ya hampir 2 tahun itu kurang lebih dapat 50-an jutaan gitu ya. Dan kami kemarin menyalurkan untuk pendidikan ini kepada sekolah-sekolah yang di bawah NU, di bawah Ma'arif. Kurang lebih ada 10 kurang lebih sekitar 10 sekolah di Kecamatan Blimbing ini kita bantu khusus yang nunggak gitu. Jadi kami data yang nunggak itu karena dengan nunggak berarti orang tua kurang kemampuannya. Tapi akibat penunggaan itu jadi masalah proses pembelajarannya. Karena berarti kan gajinya guru kan terhambat. Sehingga diharapkan dengan membantu yang nunggak itu
maka meringankan beban sekolah, meringankan beban orang tua dan meringankan beban sekolah dalam penggajian guru. Maka kita keluarkan yang data kemarin itu kurang lebih 43 juta kepada 9 per 10 sekolah yang ada di wilayah Blimbing. Ini manfaatnya luar biasa dan luar biasa. Nah, karena akhirnya dengan bantuan itu akhirnya orang tua menjadi terbuka dan ada kerjasama dengan orang tua. Sehingga kalau di sekolah sekarang itu kan ada Jumat berkah nih. Biasanya bantuan lewat sekolah anak kan ngasihkan sumbangan setiap Jumat berkah. Itu kami sepakat dengan Ma'arif, Blimbing dan seluruh sekolah yang ada di bawah naungan Ma'arif itu setiap Jumat keempat dananya itu disetorkan kepada NU Care Lazisnu. Untuk dikelola apa? Untuk dikelola nanti untuk pengembangan pendidikan. Jadi nanti akan digunakan untuk pengembangan pendidikan, misalnya bagaimana melatih guru-gurunya, bagaimana melatih kepala sekolahnya, mengembangkan sekolah supaya sekolahnya itu maju seperti sekolah-sekolah lain. Kebetulan saya sendiri ya di lembaga pendidikan. Saya setiap hari ngajar di Politeknik Negeri Malang, Jalan Suhadudin. Jadi setiap harinya saya ngantor di situ. Tapi saya juga menjadi beberapa komite sekolah. Salah satunya di sekolah Jalan Bandung. Karena dulu saya mantan guru Min Malang 1 dan juga sekarang menjadi komite. Jadi saya memang konsen di beberapa pendidikan. Oleh sebab itu, saya sebagai orang NU dan praktisi di bidang pendidikan merasa peduli sekolah-sekolah NU ini harus maju seperti sekolah-sekolah yang lain. Oleh sebab itu perlu kebersamaan bagaimana membantu sekolah-sekolah NU ini supaya maju. Diharapkan nanti kepada masyarakat-masyarakat tidak menyekolahkan lagi di luar NU tapi menyekolahkan di sekolah-sekolah NU dengan PD. Karena apa? Karena pendidikannya nanti sudah bagus itu kita untuk ya, maka kita alhamdulillah sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan bekerja sama sekolah-sekolah maju supaya nanti ada upgrading atau penambahan keilmuan baik untuk kepala sekolah maupun untuk para guru. Dan ini ya tentu akan kita rasakan nanti setelah mungkin 2-3 tahun ke depan kualitas pendidikan NU akan lebih baik dan maju. Dan tentu kita ini sebagai amal jariah kita. Kalau kita lewat sedekah sedina sewu kemudian disalurkan untuk pendidikan untuk mengamalkan ilmu dan ilmunya dimanfaatkan ini terus bergulir, itulah yang kata Kiai yang sering disampaikan kepada kita menjadi amal jariah. Itu di aspek pendidikan. Yang berikutnya yaitu kesehatan. Nah ini juga alhamdulillah kemarin saya senang saudara kita di sebelah di mana? Lopadas ya. Itu program kesehatannya luar biasa. Semoga nanti di Gandongan juga seperti itu. Di Lopadas ada program kesehatan lewat kartu sehat bekerja sama dengan dokter. Sehingga bagi orang yang tidak mampu cukup dengan kartu sehat itu langsung gratis berobat di dokter tertentu yang bayari adalah lembaga Lazisnu, NU Care Lazisnu. Dan alhamdulillah kalau kita kerjasama itu biayanya pasti dimurahkan karena kita lembaga sosial, pasti dimurahkan. Dulu saya bekerja sama dengan, kalau di tempat saya itu ada namanya Dokter Doni di belakang itu. Saya pernah mengadakan hitanan massal itu 60 orang, gitu ya. Yang waktu itu biayanya 400.000 kalau saya mengcover sampai sembuh gitu istilahnya. 400.000. Tapi pada waktu itu Dokter Doni tidak mau dikasih uang, karena tidak apa-apa untuk amal. Tapi saya tidak enak. Nanti kalau ada program lagi gimana? Akhirnya saya bayar separuh, 200.000, 100.000 apa ya? 100.000. Karena 60 pokoknya 6 juta pada waktu itu saya bayar itu di
Dr. Dono. Ini bermanfaat bagi masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan NU Kerlasisnu ini di tengah-tengah kita semua, dan insya Allah pengurus ranting NU dan pengurus Lazisnu amanah, dan kami amanah juga, dan setiap saat kami laporkan. Dan kami karena lembaga resmi oleh pemerintah wajib lapor. Jadi masyarakat, jadi jenengan itu punya hak untuk mendapatkan informasi dari pengurus NU Kerlasisnu. Jadi NU Ranting wajib lapor kepada MWC, MWC wajib lapor ke PC, PC wajib lapor, wajib ini. Sebagai lembaga resmi wajib, tidak bisa ditawar. Jadi dana yang dikumpulkan dan dana yang disalurkan itu wajib dilaporkan kepada pemerintah lewat jenjang dan dilaporkan kepada masyarakat. Artinya kalau ranting ke MWC, MWC ke PC, PC ke ke PW, dan PW ke ke PB. Alhamdulillah, itulah pentingnya kita bersama-sama untuk membesarkan NU Kerlasisnu, dan kita mari semoga NU Kerlasisnu di ranting Gandrongan ini dapat maju dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Gandrongan dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf atas keterlambatan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun sanget Pak Ustaz atas masukannya, informasinya, motivasinya, oleh-olehnya dari Magelang, dari PBNU. Jadi kita tambah semangat. Walaupun kita tingkat ranting, semoga banyak berdaya. Baiklah Bapak Ibu Nabi-Nabian. Katanya Pak Ketua Tanfid ini sudah diwakili oleh dari MWC, maka acara selanjutnya adalah langsung taklim yang akan disampaikan, diampu oleh Bapak Ustadz Muhammad Mu'alif MAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fudala wal aiza, wonten laksanipun para alim sesepuh bini sepuh, wabil akhos dumateng Rais Tanfid, jajaran pengurus NU Ranting Gandrongan, boten kesuban dumateng wakil saking MWC dan sedaya Bapak RW, Bapak RT, Ibu RW, Ibu RT, Bapak Takmir, Ibu Takmir, Bapak Mudin, Ibu Mudin, hadirin hadirat rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Mugi-mugi kita sedaya tansah dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala, dipun tetiaken saking
bala saking musibah. Mugi-mugi kita sedaya tansah kepada keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipun paringi umur ingkang barokah, rezeki kita dipun paringi rezeki ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dipun muliakan Allah, ingkang kula muliakan, kita lajengaken pengaosanipun nggih sekedhik mawon ibu bapak nggih sampun setengah sedasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadatsana wasrita naing kita Bishr bin Muhammad, sinten Bishr bin Muhammad niki hadis ingkang nomor 6. Hadisipun inggih punika Imam Bukhari iku dipun ceritani Bishr bin Muhammad alias Imam Bukhari niku murite Bishr bin Muhammad. Bishr Muhammad niku sinten? Bishr Muhammad niku menawi akidahipun niku akidah Murji'ah, boten ahli sunnah. Karena akidah itu kata wonten ahli sunnah, wonten Syiah, nggih, wonten Murji'ah, wonten Khawarij, wonten Mu'tazilah. Nah, niku kata. Nah, kalau kata insyaallah dipastikan ahlus sunnah. Tapi aneh, niki Imam Bukhari nggadahi guru iku Murji'ah. Padahal Murji'ah niku akidah ingkang sesat Bapak Ibu. Sesate ten pundi? Inggih punika la yaturuh mal imani maksiatun wa la yanfa'u man kufri ta'atun. Inggih punika aliran ingkang gadhahi pinanggih bilih tiyang nak sampun iman niku maksiat boten napa-napa. Saha tiyang nak kafir niku taat boten wonten gunane. Nggih kula wangsuli akidah Murji'ah niku menawi sampun iman maksiat niku boten napa-napa. Berarti sing penting iman tapi maksiat boten napa-napa. Contone sing penting iman tapi ora salat boten napa-napa. Nggih. Sing penting iman tapi zina ora apa-apa, boten napa-napa. Niku Murji'ah. Nggih. Berarti apa sedaya? Kira-kira jenengan seneng napa boten, Bapak? Sing penting iman, nglakoni maksiat, minum vodka, nggih boten napa-napa. Nggih, minum whisky boten napa-napa. Sampai ketok-ketok pintu main tangga niku boten napa-napa. Tengah wengi ketok-ketok grayani bojone tanggane iku boten napa-napa. Iku akidah Murji'ah. Kira-kira niki saya napa boten? Termasuk saya, boten saya. Boten saya iki. So bisa umpami niki diinut yang kata, lho bahaya. Enggak bahaya, Pak, ya bahaya. Oh, kok bahaya lagi? Wonten tanggane kalih tanggane pasti tukaran. Kanten apa? Keranten sing penting niku di napa? Dideteksi pun iman, nggih, maksiat niku mboten masalah. Niku Murji'ah. Sanese boten kesampaian mak panjang. Sementing Murji'ah mawon, nggih, wonten Mu'tazilah, wonten Syiah, wonten Khawarij dan lain-lain. Sing penting kita ahli sunnah wal jamaah. Lho niki aneh. Imam Bukhari ku min ulama ahli sunnah wal jamaah, tapi guru niku Murji'ah. Berarti niki nedahaken dumateng kita. Kita niku diparengaken, diperbolehkan gadhahi guru sinten kemawon niku angsal. Sing penting ingkang kita guruni niku ilmu tertentu, boten sedaya.
contoh temriki Imam Bukhari gurune niku asmane Bishr bin Muhammad sing diambil ilmu hadise mawon sanad ilmu hadise boten ilmu akidah boleh angsal coba saya ingatlah tiang Islam tapi kuliah ten Belanda kira-kira dosane Islam sedono apa yang kafir yang kafir angsal boten nopo-nopo malah riyen Imam Ghazali saat beliau dados rektor sekolah rektor Imam Ghazali ya rektor ya ulama sekolah lengkap Imam Ghazali ya pendakwah ya mau ngajar ngaji itu lengkap mana kalau mikir ini mulanya kapan dosa ini kapan isih napa kampusnya kapan itu Imam Ghazali ya ini ngoten. Lalu itu suatu saat itu pernah berfatwa napa pada suatu daerah iki mahasiswa ini daerah ini wajib belajar ilmu kedokteran. Padahal pada zaman itu dosen, guru, profesor ibaratnya niku non muslim sedaya. Boleh angsal karena sing diambil ilmu kedokterane, boten ilmu akidah dan syariatipun boten. Makanya jenengan nggih ndadosaken guru sinten kemawon niku angsal. Sing penting ilmu ingkang jenengan pendhet iku ndadosaken manfaat dan maslahah dumateng panjenengan sedaya. Makanya sumami jenengan binjing kapan-kapan gadah putra putri wayah napa dikuliahaken ten Amerika, nggih, ten napa ten Jepang, ten Prancis atau ten Jerman. Mboten napa-napa, mboten sampangat iki. Nggih, pokoke gurune ora guru Islam mboten kok mboten asal mboten. Itu salah. Karena ini pernah dialami menika Mbah Imam Ghazali pada saat itu beliau mewajibkan untuk belajar ilmu kedokteran. Karena apa? Karena pada masa itu dokter itu non muslim semua. Itu membahayakan ketika ada orang sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu yang mentalkin atau yang membimbing itu tidak Islam. Maka itu jadi pemikiran Ghazali. Maka pada saat itu diwajibkan untuk belajar ilmu kedokteran. Itu makanya Bapak Ibu ini pesan moral apa yang disampaikan Imam Bukhari tadi bahwasanya kita berguru kepada siapapun itu diperbolehkan, tapi dengan catatan jangan semua diambil, tidak memfilter atau pilih-pilih. Jangan boleh menganggap guru siapapun itu boleh, tapi jangan diambil semua. Ketika tidak sesuai dengan akidah ahli sunnah, tidak sesuai dengan hukum Islam syariah, maka itu tidak boleh kita ambil. Kita ambil poin-poin tertentu. Kadang kan kita tidak, kita fanatik dengan guru-guru kita. Pokoknya orang guruku sing dawuh salah, itu masalah fatal. Kenapa? Setiap ulama itu pasti punya keistimewaan, punya kekurangan, itu pasti. Maka kita tidak boleh fanatik total asobiah 100% pada Syiah, itu tidak boleh. Karena ada poin-poin tertentu, ada ilmu-ilmu tertentu yang mana itu tidak sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Dan Bapak Ibu, mungkin mawon boten saged kata. Mugi-mugi poin kang kula sampaikan wonten manfaat. Oh, amin ya rabbal alamin. Namun sedasa menit kula buka pertanyaan mawon nggih. Monggo ingat badhe tanya. Monggo pertanyaannya bisa ditulis atau langsung. Nah, bukan warna tutup. Wajah bukan warna wajah. Sampun. Makasih.
kesempatan yang saged kula aturaken. Mugi-mugi Allah paringi dhumateng kita sedaya. Allah maringi dhumateng kita sedaya ingkang sae, yen ingkang mulya wonten ing donya, mulya ngantos ing swarga. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Pak Ustaz, jazakumullah khairul jazaa atas untayan ilmu-ilmunya yang ditebarkan kepada kita semuanya. Semoga menjadi bekal kita dalam beramal soleh dan bermuamalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum acara doa dan pengumuman, kita laporan keuangan dari Bapak Bendahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya selaku Bendahara Umum NU Ranting Kandungan. Alhamdulillah dalam menika Pak Ustadz Somadi Selalu Rois bisa hadir karena ziarah masih ngoten ya. Terus ngapunten yang kata kula mewakili dari Nurul Mustafa, kula kiambak kali rencang nomor 3 yang hadir di sini. Mobile wonten khilafat dari Nurul Mustafa, kula saat ngapipun ngapunten ingkang saha. Karena mewakili dari Nurul Mustafa. Karena acara tersebut mendadak, saya juga tidak bisa dibilangi. Akhirnya saya dapat oleh Nurul Mustafa kosong, tidak ada orang. Ternyata saya berangkat sama Bapak Iri dan Bapak Haryana. Terima kasih. Saya ingin melaporkan Bendahara Umum bahwa pada malam hari ini amal jariah Panjenengan sedaya dalu menika pikantuk Rp350.000. Alhamdulillah ya. Terus mudah-mudahan amal jariah diterima Allah SWT dan diganti dengan halal barokah dan kata mugi-mugi diwari panjang umur dan barokah bermanfaat. Terus total di bendahara pada malam hari ini, detik ini, saat ini di saya Rp2.737.000. Jadi total sampai saat ini, sekali lagi saya umumkan Rp2.737.000. Jadi total sampai di masjid malam hari ini. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bapak Bendahara. Langsung mawon untuk informasi Lailatul Ijtima bulan depan, insya Allah di Musola Awabi. Oke, masih nanti masih menunggu konfirmasi dari takmirnya. Insya Allah pengumumannya nanti menyusul. Ya, jadi nanti diharapkan tetap kehadiran panjenengan sedaya supaya kita bisa saling doa mendoakan supaya doanya lebih makbul. Niku melok wali, salah satu walinya ya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus doa kita lebih cepat makbul. Mendatang Bapak Ibu untuk acara selanjutnya penutup ada berupa doa. Dalam hari ini akan disampaikan dipandu oleh Bapak Wakil Rois Surya. Saya di sini sebagai Master of Ceremony atau MC. Apabila ada kesalahan minal awal ilal akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang terletak. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحمد رب العالمين اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى